Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian bagaimana cara kalian bisa membuat iklan PPC di Google AdWords. Nah, sebelum kalian menyimak tentang video berikut ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe-nya. Nah, pada kesempatan kali ini kalian bisa menyimak video bagaimana cara melakukan iklan PPC di Google AdWords-nya. Nah, kalian bisa mempraktekannya di rumah. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian, yaitu tentang membuat iklan PPC menggunakan Google AdWords. Ya, di sini saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara kalian bisa menggunakan iklan online di Google AdWords ya. Nah, sebelum menginjak ke bagaimana cara kita untuk mendaftar di Google AdWords, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Nah, sebelumnya saya akan menjabarkan dulu atau memaparkan apa itu Google AdWords ya. Google AdWords adalah teknik pemasaran dan periklanan berbasis mesin pencari atau search engine marketing yang dibuat oleh Google untuk membantu para pengguna internet, khususnya pebisnis online, dalam memasang iklan dengan mudah dan cepat ya secara online. Jadi fungsi dari Google AdWords ini sangat penting sekali bagi kalian yang suka atau mungkin sekarang sudah menggeluti bisnis online. Nah, ini adalah untuk bagaimana cara kalian bisa menargetkan konsumen kalian lebih tepat sehingga iklan yang kalian tampilkan lebih efektif dan efisien. Nah, di samping ada contoh dari Niaga Hoster. Di sini ada, kalau kita search di Google itu biasanya kita menemukan beberapa website yang ada tulisannya iklan ya. Nah, kode-kode seperti itu biasanya adalah beberapa website yang sudah menggunakan Google AdWords untuk iklan online ya. Nah, di sini ada dua pilihan yang dapat digunakan oleh pengguna layanan Google AdWords di dalam melakukan pembayaran atas pemasangan iklan online ya. Ada dua. Yang pertama adalah pay per click atau PPC, yang kedua adalah pay per million. Iklan pay per click atau PPC dengan Google AdWords, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah pemasangan iklan akan membayar biaya pemasangan iklan online apabila semakin banyak pengguna yang mengklik iklan online. Jadi kalau kita banyak iklan online ya yang diklik oleh konsumen kita, para customer kita atau konsumen kita, itu pasti kita akan banyak mengeluarkan biaya untuk pemasangan iklan online ini. Yang kedua adalah pemasangan iklan akan membayar biaya pemasangan iklan online di awal untuk per 1000 kali tayang iklan di internet. Jadi ada beberapa top up yang perlu dilakukan. Jadi pengisian kayak saldo di Google AdWords ini adalah untuk memberikan kelancaran kita untuk beriklan di Google AdWords ya. Kemudian, adapun kelebihan dari Google AdWords di sini yang pertama adalah keakuratan pengukuran nilai yang lebih baik. Jadi ketika kita menggunakan Google AdWords pasti hasilnya akan lebih akurat ya dalam menentukan target orang yang akan kita bidik ya sebagai sasaran konsumen kita. Kemudian pemasaran lebih luas ya. Tentu ini akan berdampak juga. Jadi ketika kita menggunakan Google AdWords, pemasarannya akan lebih luas dibandingkan kita menggunakan iklan-iklan online yang tidak berbayar ya. Google AdWords ini merupakan bentuk iklan yang berbayar sehingga mereka jangkauannya akan lebih luas ya. Kemudian layanan pemasaran iklan handal. Jadi secara otomatis dengan menggunakan Google AdWords ini akan banyak sekali konsumen-konsumen yang akan masuk ke bisnis kita ya. Jadi konsumen yang akan membeli produk yang akan kita jual. Kenapa demikian? Karena dengan menggunakan Google AdWords ini akan jangkauannya lebih luas sehingga iklannya itu akan banyak menyentuh beberapa konsumen. Kemudian kendali yang lebih kuat dalam pemasaran ya. Dengan Google AdWords ini tentu akan lebih kuat dalam hal pemasarannya karena
jangkauannya yang bisa kita lihat lebih luas ya. Jadi ketika kita menggunakan beberapa jasa iklan kayak seperti Google AdWords ini memang sangat penting sekali bagi usaha bisnis kita. Adapun cara yang bisa kalian gunakan untuk membuat Google AdWords adalah yang pertama adalah buka Google Ads ya. Jadi logonya seperti ini. Kemudian kalian persiapkan terlebih dahulu email kalian ya. Jika belum punya email maka buatlah email terlebih dahulu. Nah, di sini kalian akan ditunjukkan bagaimana cara awal yang perlu kalian lakukan, yaitu dengan melakukan atau mengisi identitas ya yang disarankan di situ ya. Ada nama depan dan nama belakang ya. Untuk yang namanya satu itu kan bisa menggunakan nama berulang ya. Jadi double nama. Kemudian kalian bisa memasukkan alamat email kalian dan juga sandi yang kalian gunakan untuk Google AdWords ini. Nah, saran saya gunakanlah minimal 8 karakter dengan campuran huruf dan angka dan simbol ya, kalian bisa gunakan. Nah, tapi ingat di sini ketika kalian sudah bikin akun di Google AdWords jangan sampai lupa kata sandinya ya. Kemudian ada pilihan goal. Di sini ada beberapa pilihan goal yang bisa kalian gunakan. Ya, di sini disediakan di Google AdWords ya. Nah, untuk goal yang pertama adalah menghubungkan Anda melalui telepon. Jika Anda menjalankan bisnis yang kebanyakan transaksinya dilakukan via telepon, maka pilihlah goal yang pertama. Ya, misalnya Anda mengelola bisnis konsultasi yang menuntut klien untuk berbicara panjang melalui telepon. Nah, kalian bisa menggunakan goal yang pertama ini. Goal yang kedua adalah mengunjungi toko fisik ya. Apabila Anda mengelola toko fisik seperti restoran, kafe, rumah makan, atau jenis usaha lainnya yang menuntut pelanggan untuk langsung mengunjungi toko, Anda bisa memilih goal yang kedua ya. Kemudian goal yang terakhir adalah mengunjungi website. Jika transaksi usaha Anda kebanyakan dilakukan melalui website, sebaiknya pilih goal yang ketiga. Nah, pelanggan bisa langsung mengunjungi website Anda. Kemudian pilihlah jangkauan lokasi ya. Selanjutnya pilih jangkauan lokasi yang Anda targetkan. Anda bebas memilih jangkauan lokasi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Anda bahkan bisa mempersempit jangkauan lokasi ke kota atau provinsi tertentu ya, seperti gambar di layar ini. Kemudian pilihlah kategori. Pilihlah kategori bisnis yang Anda kelola untuk memudahkan Google untuk menentukan target audiens iklan Anda ya. Di sini kan bisa memasukkan beberapa spesifikasi tentang produk yang akan Anda jual ya di sini. Kemudian mungkin Anda juga bisa memasukkan beberapa suggest for you kayak seperti kata kunci yang bisa memudahkan orang dalam mentargetkan iklan Anda. Kemudian buat copy iklan ya. Membuat copy iklan untuk paid search tidak bisa dilakukan sembarangan ya. Google membatasi karakter untuk copy iklan Anda. Untuk headline iklan Anda bisa menulis sampai 30 karakter. Sedangkan untuk isi iklan Anda bisa menulis sampai 80 karakter. Dengan karakter terbatas, Anda dituntut untuk membuat iklan yang singkat, padat, jelas, dan tentu menarik. Nah, buatlah materi iklan yang berisi instruksi jelas apa yang harus dilakukan calon pelanggan ketika melihat. Nah, seperti ini. Ada hosting terbaik Indonesia, stabil dan cepat sekejap mata. Itu bikin orang akan tertarik dengan kalimat terakhirnya. Yang ketujuh adalah masukkan foto atau foto ya, opsional. Jadi bisa di upload sesuai dengan misalnya kegiatan di usaha Anda atau mungkin produk Anda ya. Pilihlah foto terbaik yang menggunakan bisnis dan promo yang sedang Anda jalankan. Pilihan foto ini opsional, jadi tergantung pilihan kalian. Kemudian tentukan budget atau anggaran. Jangan khawatir soal budget ketika menggunakan Google AdWords. Google AdWords menerapkan PPC atau pay per click. Jika iklan Anda tidak diklik, Anda tidak perlu membayar. Jika Anda hanya perlu membayar ketika iklan diklik oleh target audiens Anda. Dengan cara ini, Anda bisa menghemat biaya iklan. Jadi, dalam hal ini, ketika tidak ada yang mengklik dari iklan kalian, maka saldo kalian tidak akan berkurang.
Anda juga bebas menetapkan estimasi biaya. Jika Anda adalah kali pertama menggunakan Google AdWords, sebaiknya pilih estimasi biaya terkecil. Setelah itu, evaluasi performa iklan Google AdWords pertama Anda. Apabila performa iklan Anda menunjukkan hasil yang cukup baik, Anda bisa meningkatkan biaya secara bertahap untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kesembilan adalah pilih metode pembayaran. Nah, metode pembayaran yang disediakan Google cukup beragam. Anda bisa membayar menggunakan kartu kredit atau transfer bank. Jika meskipun Anda tidak memiliki kartu kredit, Anda tetap bisa memanfaatkan layanan Google AdWords. Kemudian cara kerja Google AdWords ya, setelah selesai membuat iklan pertama Anda di Google AdWords, mungkin Anda penasaran bagaimana Google AdWords menampilkan iklan Anda. Salah satu keyword dapat ditargetkan oleh banyak perusahaan, misalnya bisnis Anda adalah toko online pakaian, dan Anda ingin menargetkan kata kunci yaitu celana jeans pria, bisnis Anda bukan satu-satunya yang menargetkan kata kunci tersebut. Kompetitor Anda bisa jadi menargetkan kata kunci yang sama. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang bisa membuat iklan Anda muncul di hasil pencarian? Yang pertama adalah Google Quality Score ya. Jadi Google Quality Score adalah cara target untuk menilai relevansi isi iklan dengan apa yang dicari oleh pelanggan. Jadi ada 3 kriteria utama dalam Google Quality Score ya. Yang pertama adalah di sini relevansi landing page. Kriteria ini menilai seberapa relevan landing page Anda dengan iklan yang Anda iklankan. Semakin relevan landing page dengan isi iklan, semakin tinggi nilai Anda. Jika sampai iklan yang Anda tampilkan mengarah pada landing page yang isinya jauh berbeda dari isi iklan dan landing page yang tidak sesuai akan merusak pengalaman pelanggan Anda dan menyebabkan bounce rate yang tinggi. Bounce rate yang tinggi dinilai Google sebagai indikasi ketidaksesuaian iklan dengan konten landing page. Kedua adalah perkiraan CTR atau click-through rate atau CTR ya di sini. Expected click-through ratio atau CTR adalah perkiraan orang akan membuka iklan Anda. Semakin menarik iklan yang Anda buat, semakin tinggi CTR-nya. Semakin tinggi CTR, semakin tinggi pula peluang iklan Anda untuk ditampilkan. Yang ketiga adalah relevansi keyword ya, jadi kata kunci. Kriteria terakhir adalah relevansi keyword ketika membuat iklan. Selalu sesuaikan dengan keyword yang Anda targetkan. Google memberikan peluang lebih besar kepada iklan yang lebih sesuai dengan keyword yang dicari pelanggan. Ketiga kriteria tersebut akan dinilai oleh Google dengan nilai maksimal 10/10. Jadi, poin tertinggi di Google Quality Score adalah 10 dan terendah adalah 1. Semakin tinggi poin Google Quality Score Anda, semakin tinggi pula kemungkinan Anda untuk memenangkan persaingan di page search Google. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.